Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu penting kalau sekarang saja semua yang diceritakan nanti akan saya Di sini saya punya perkenalkan, nama saya Raifatin Nadifa dari Madura. Kesehariannya Nadifa di Pondok itu apa aja? Ini dari bangun tidur. Dari bangun tidur itu di sana kan bukan diwajibkan ya, tapi rata-rata bangun jam 3 salat tahajud, terus berjamaah subuh. Sudahnya berjamaah subuh kegiatan pagi ya, sudahnya kitapan. Terus ngapus. Kalau libur ngapus Biasa kita itu kalau di pondok itu kalau libur ngampus kadang tidur sehari, kadang baca novel, kasta, kegiatan saya. kan kalau kegiatan kampus itu biasanya apa? Kalau berangkat kampus itu jam berapa? Kalau berangkat kampus itu kadang tergantung makul. Kalau makulnya jam 8, dia berangkatnya jam 8. Kalau makulnya jam 12, jam 12. Ini banyak tugas. Gimana itu kalau bermakul ngerjain? Kan kalau kita biasanya nggak boleh ngerjain. Ya makanya kita itu kalau banyak tugas kan seharian di kampus. Di kampus kadang kan itu ada tugas yang di sampel. Tuh ya kita nyari referensi dulu, nanti diunduh kita menjalankan di kampus di pondok. Nah itu kampus kuliah sambil pondok Ya kalau kata saya ya mondok di Nurul Jalil nggak terlalu sulit karena sudah terfasilitasi. Iya karena cukup karena saya cukup karena saya cukup terfasilitasi. Saya lupa Nadifa itu Saya prodi ekonomi syariah. Gimana itu kalau prodi ekonomi syariah? Ya banyak sih. Di ekonomi syariah itu kita ini kata saya di ekonomi syariah itu kita bukan cuma belajar tentang agama, tentang bisnis, tentang perbankan, melainkan di dalamnya ekonomi syariah itu kita mengenal banyak. Nah, di ekonomi syariah itu ada akademik berpikir, ada digital marketing, dan banyak lagi. Jadi bisa belajar public speakingnya dan mempromosikan produk-produk itu supaya nanti bisa jadi pengusaha yang baik. Komplit ya di prodi. Ya. Nadifa itu kalau pulang kampus biasanya jam berapa? Kadang selesai makul, kalau gak ada tugas itu pulang. Tapi kan kalau di pondok itu paling akhir pulang jam 4:30. Habis dari pulang kampus itu ngapain kegiatan? Persiapan ngaji kitab. Kalau sudahnya ngaji kitab, persiapan sholat maghrib, mandi, makan. Kalau malam apa kegiatan? Kalau malam tamhid. Di tamhid itu sekolah apa gitu? Sekolah malam. Kalau di tamhid itu pelajarannya apa aja? Kalau di
kelasnya saya itu ada Aswaja, Hidatul Awam, Tauhid, PTQ, nah, itu ya Pak. Kadang ya di takbir itu ini saya mau cerita sedikit. Kadang itu ya rasanya tamjid itu kadang kalau ustadznya seru ngejelasin itu anak-anak seru ngedengerin. Kadang kalau ustadznya kan ada ya ustadz tuh kadang yang belajar terus bukan gak ada sharing tapi kurang sharing kepada anak-anak. Nah, ini di sini saya meminta solusi juga gimana kan biasanya anak-anak kalau ada ustadz kalau nggak ada si ustadznya itu biasa ya bercerita apa kemana-mana ustadz datang kita ngantuk. Nah, ini gimana solusinya biar gak ngantuk ketika ada ustadz menjelaskan? Bisa duduknya itu di depan biar kalau dengerin ustadznya itu langsung. Dan biasanya kalau duduk di depan itu yang mau tidur itu malu biasanya kan. Mungkin yang kedua bisa bawa main, kalau enggak bisa itu tunjukin ke teman sebelahnya gitu. Nah, kalau Dewi itu malam itu apa kegiatannya di Bandung? Kalau pulang takbir itu kadang main, kadang ngerjain tugas. Tapi kalau ngerjain tugas itu waktunya mepet. Soalnya kurang setengah jam dari kan jam tidur sampai jam 10. Jam 10 itu waktu tidur. Jadinya tuh mepet. Berarti kalau ngerjain tugas kayak nggak ada kurang waktu gitu ya? Ya itu dah kita di sana ya bisa ngerekom juga. Kalau ngerekom itu biasanya sampai jam berapa? Sampai jam 12. Kalau sampai jam 12 itu udah pasti selesai ya belum tuh biasanya? Kadang belum, kadang selesai. Tapi kalau nggak selesai dilanjutkan ke kampus dah itu di sela-sela kita makul. Di dalam kesehariannya jadi Pak sendiri bisa nggak memainkan waktu antara kampus sama pondok? Bisa. Itu kan kalau ke kampus itu ada waktunya. Itu dari pagi sampai sore. Terus itu juga kalau kita ke kampus itu dimanfaatkan buat tidur biar waktu kegiatan gak tiduran, gak apa. Itu juga solusinya buat gak tidur di kampus. Terus ya bagi saya worth it memain waktu dalam kegiatan sehari-harinya saya. Kecuali saya tidak bermalas-malasan dalam mengikuti kegiatannya saya biar tidak bercedera. Berarti rasa malas itu emang kadang-kadang itu ada. Jadi saya itu harus hilangin rasa malas itu biar waktu yang sudah diatur kehidupannya di pondok itu bisa dikerjakan dengan baik biar gak keteteran sama pekerjaan-pekerjaan yang lain. Baik, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Mungkin untuk kedepannya Devita itu bisa jadi lebih rajin lagi, malas-malasannya itu dikurangi gitu ya. Ya. Dan makasih juga sudah siap di konseling. Nanti kita bisa konseling lagi. Makasih ya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.